رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التجم طوبى للنفس بالتقوى. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kepada kita nikmat, terkhusus nikmat iman serta nikmat Islam. Maka tak lupalah kita untuk senantiasa mengingatkan hati kita, mengingatkan diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya nanti Allah Subhanahu wa taala meridhai atas diri kita dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa juga kita senantiasa mengingatkan hati kita untuk selalu bermunajat kepada Allah, terkhusus mendoakan kedua orang tua kita. Semoga nanti kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dan kita termasuk ke dalam golongan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya Allah. Dengan mengucapkan Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nama Allah daripada Asmaul Husna-Nya Allah Subhanahu wa taala yang ke-21 dan 22 yaitu Al-Qabid, Al-Basit. Jadi menurut sebagian ulama, kedua nama Allah Subhanahu wa taala ini jangan dipisah. Karena kalau dipisah itu bisa menyebabkan salah pengertian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti langsung digabungkan keduanya. Al-Qabitul Basit. Qala al-Imam al-Ghazali rahimallahu walladhi yuqbitul arwah bil asbah indal mamat wa yaqsutul arwah bil ajsad indal hayat wa yaqbitus sadaqati minal aghniya ويبسط الأرزاق للضعفاء ويبسط الرزق على الأغنياء حتى لا يبقي باقة ويقبض عن الفقراء حتى لا يبقي طاقة ويقبض القلوب ويديبها بما يقصب لها عن قلة مبالته وتعاليه وجلاله ويبسطها بما يتقرب إليها min birrihi wa lutbihi wa jalalihi. Arti nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid, Al-Basit, dialah yang mengambil, menarik ruh dari tubuh manusia ketika dia mati. Allah lah yang mengambil, menarik ruh dari tubuh kita ketika kita wafat itu. Al-Qabid. Wa yaqsutul arwah bil ajsad indal hayat. Al-Basit, dialah yang menyerahkan ruh pada jasad ketika hidup. Ketika anak jadi dalam rahim berumur 120 hari, maka di situ diberikan Allah ruh. Nah, itu Al-Basit yang menyerahkan ruh kepada tubuh ketika dihidupkan tubuh itu. Kutiupkan ruh kepada kalian supaya kalian bisa hidup, maka hendaknya kalian bersujud dengan penuh hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu ditiupkan sangkakala yang pertama, alam semesta hancur. Nah, ditiupkan sangkakala yang kedua, manusia hidup kembali. Itu Al-Basit yang menyerahkan kembali ruh-ruh itu kepada asalnya. Wa yakbitus sadaqati minal aghniya wa yakbitul arzaqa lid-du'afa. Diartikan pula Al-Qabid, dialah yang mengambil sedekah-sedekah, zakat-zakat dari orang kaya. Dan Al-Basit, dialah yang menyerahkan zakat sedekah itu kepada orang-orang yang lemah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh khudz min amwalihim sedekah, At-Taubah ayat 103, ambil wahai Rasul dari harta mereka sebagai zakat. Nah, di situ Al-Qabid untuk mengambil harta orang kaya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh lagi serahkan harta itu kepada orang-orang yang lemah. Nah, itu Al-Basit. Ambil harta itu kemudian serahkan kepada orang-orang yang lemah yang membutuhkan, begitu maknanya. Yabsutul rizqa al-aghniya hatta la yubqiya baqah. Al-Basit yang maha membuka
meluaskan rezeki atas orang-orang yang kaya sehingga tidak ia sisakan lagi hajatnya. Wa yaqbitu 'anil fuqara hatta la yubqiya taqah, dan al-qabid dialah yang menggenggam dari orang fakir sehingga tidak ia sisakan lagi kemampuannya. Orang fakir yang susah rezekinya, yang sempit rezekinya, itu dari al-qabid. Wa yaqbitul quluba wa yudayyibuha bima yaqsibu biha bima yaqsibu laha an qillati mubalatihi wa ta'alihi wa jalalihi. Dan dialah al-qabid yang menggenggam hati manusia, menyempitkan hati manusia dengan sesuatu yang Allah biarkan hati manusia itu, daripada maha tingginya Allah dan maha kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yabsutu bima yataqarrabu ilaiha, dialah yang melapangkan hati manusia dengan sesuatu yang dihampirkan kepadanya, daripada kebaikan dan kelembutan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-qabid, al-basit ini banyak maknanya. Al-qabid bisa diartikan sebagai menarik, mengambil, menggenggam, dan al-basit bisa diartikan sebagai membuka, sebagai menyerahkan dan memberi. Jadi kalau hanya satu saja yang kita bicarakan, Allah itu al-qabid, yang maha menggenggam, yang maha mengambil. Di situ dikhawatirkan kita salah paham tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dikiranya Allah itu hanya mengambil, menarik, menggenggam. Jadi mesti disambung, ada al-basit yang membuka, yang menyerahkan, yang meluaskan. Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan nama al-qabid menggenggam hati manusia dengan apa? Dengan musibah. Begitu kita kena musibah, kita dapat hal-hal yang tidak menyenangkan hati, kita dapat hal-hal yang membuat hati kita tidak happy, maka di situ Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam hati kita. Hati kita jadi sempit, jadi susah, jadi gelisah, hati rasa sumpek. Nah itu al-qabid. Lagi Allah subhanahu wa ta'ala buka hati kita dengan kenikmatan-kenikmatan sehingga hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi senang. Nah itu al-basit. Kalau kita ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil, Allah maha agung, Allah maha perkasa, Allah maha penyiksa. Begitu kita lihat, kita ingat sifat-sifat Allah itu, hati kita menjadi kecil, hati kita menjadi takut, hati kita menjadi ciut, sempit. Nah itu al-qabid. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan ke hati kita kemurahannya, kemaafannya, hati kita pun akan menjadi tenang, hati kita pun akan menjadi lapang. Nah itulah perbuatan daripada al-qabidul basit. Setiap hari kita menemui kedua nama Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari yang kita jumpai dalam kehidupan kita tidak akan terlepas daripada kedua nama Allah ini, al-qabidul basit. Kadang-kadang al-qabid yang muncul, hati kita menjadi susah. Kadang-kadang al-basit yang muncul, hati kita menjadi senang. Kadang-kadang rezeki kita sempit, al-qabid yang tampak. Kadang-kadang rezeki kita luas, al-basit yang tampak. Kadang-kadang ada orang hidup, al-basit yang tampak. Kadang-kadang ada orang meninggal dunia, al-qabid yang tampak. Setiap hari nama Allah subhanahu wa ta'ala al-qabidul basit selalu tampak dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min bismillahil qabidul basit, orang yang beriman dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-qabid al-basit, kita wajib percaya. Kenapa kita wajib percaya? Karena Al-Quranul Karim menjelaskan. Qala Allah Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 245, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbitu wa yabsit wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-basit, al-qabitul basit, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Maka mesti kita percaya yang menarik, yang menyerahkan, yang menyempitkan, yang meluaskan, yang membuat hati gelisah, yang membuat hati tenang, al-qabitul basit. Nah kalau kita sudah beriman, apa akhlak yang akan kita dapat? Ayyakuna khawfuhu wa ruju'uhu ala al-haddin syawab. Takut dan harap kita kepada Allah sama. Jadi kalau orang yang percaya kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala al-qabitul basit, orang ini mesti takut dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam batas yang sama, seimbang. Takut kita kepada Allah 50%, berharap kita kepada Allah 50%. Karena takut ini, harap ini adalah segala macam bentuk kunci perbuatan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala macam bentuk benteng perkara yang tidak baik. Para ulama salaf mengatakan, lawuzina khawful mu'min wa raja'uhu la'tadalah. Jikalau ditimbang takutnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan harapnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditimbang, la'tadalah, sama timbangannya. Karena kalau kita terlalu takut, kurang berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan putus asa. Tapi kalau kita terlalu banyak berharap, tidak ada takut, maka kita akan terperdaya. Tentunya kita ini kebanyakan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kurang takutnya. Oleh karena itu kita berani berbuat dosa. Kenapa?
Karena kita ini menganggap Allah itu baik, Allah itu pemaaf, Allah itu penyayang, Allah itu pengampun, Allah itu pemurah. Pasti aku akan diampuni nanti. Walaupun hakikatnya demikian, maka itulah yang membuatkan kita tertipu. Nah, itulah kita ini kebanyakan berharap sehingga kita berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar hukum-hukumnya Allah. Tapi kalau kita seimbangkan takut dan harap, kita tidak akan berani melakukan perbuatan demikian. Al-Qabid, Allah itu maha mencabut nyawa kita. Pas kita hendak melakukan perbuatan buruk, ingat Allah, takut kepada Allah, maka tidak beranilah kita berbuat demikian. Siapa tahu nanti habis ini dicabut Allah nyawa kita, tak sempat kita bertaubat. Nah, itulah jarang kita mengingat nama Allah Al-Qabid ini. Yang diingat selalu hanya Al-Basit. Nah, disitulah kita jatuh tertipu oleh syaitan. Karena yang kita ingat hanya sifat-sifat Allah yang indah, lupa kita kepada sifat-sifat Allah yang besar, yang agung, yang maha membalas perbuatan. Qala Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Anbiya ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu زوجة إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. Maka kami perkenankan, kami kabulkan bagi Zakaria doa minta anak Yahya, dan kami baguskan istrinya. Sungguh mereka itu dari keluarga Nabi Zakaria, mereka itu bersegera kepada kebaikan dan beribadah kepada kami, kepada Allah, berharap dan takut. Contohnya ketika kita selesai melaksanakan perbuatan taat kepada Allah, maka jangan lupa kita dua hal. Yang pertama takut, dan yang kedua harap. Maka takutlah kita kepada Allah kalau sembahyang kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena kurangnya khusyuk, banyak pikiran atau lain sebagainya. Dan juga bacaan Quran kita, habis baca Quran itu jangan lupa kita takut kepada Allah. Kalau pada saat kita baca Quran ada kurang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berharap bahwa sembahyang kita, bacaan Quran kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha baik. Nah, terimalah ya Rabb takut kami dan harap kami. Nah, itu mesti ada rasa takut dan rasa harap di dalam hati kita. Karena nabi-nabi terdahulu dan keluarga-keluarga beliau itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka itu apabila beribadah kepadaku, kata Allah, mereka ada harapnya dan ada takutnya kepadaku. Jadi kalau kita habis berbuat taat, berbuat sembahyang, jangan hanya berharap diterima, tidak ada takutnya. Demikianlah perihal rasa. Jadi mesti seimbang takut dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qabitul Basit. Tapi dalam keadaan tertentu disuruh kita memenangkan takut, kita buang harap. Kapan itu? Pada saat kita dihadapkan dengan perkara melanggar hukum-hukumnya Allah atau berhadapan dengan perbuatan yang tidak baik. Pandanglah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ku buat perkara yang melanggar hukum-hukum Allah, kalau ku buat ini habis itu aku mati macam mana? Tak sempat bertaubat, masuk neraka nanti. Kalau aku buat maksiat, Allah marah kepadaku, Allah tarik ruh, Allah tarik nikmat, macam mana? Nah, begitulah dalam keadaan-keadaan tertentu, menangkan rasa takut, buang harap. Dan kemudian dalam keadaan lain, harap kita menangkan, kemudian takut kita buang jauh-jauh. Pada waktu apa? Pada waktu sakaratul maut. Karena pada saat itu kita sudah tidak berdaya upaya lagi. Sembahyang tidak bisa karena sudah uzur, hanya tinggal nafas saja. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hendak memandang saat itu Allah itu maha penyiksa, Allah itu maha menghitung, Allah itu maha membalas. Jangan. Tapi pandanglah saat itu Allah itu maha pemaaf, Allah itu pengampun, Allah itu penyayang. Karena saat itu kita butuh ampunannya Allah, kita perlu maafnya Allah, kita mau sayangnya Allah kepada kita. Nah, selain kedua keadaan tadi, takut dan harap itu mesti seimbang, samakan, jangan berat sebelah artinya. Wa ayyakuna bi khultatin nas bainal qabdi wal basit. Bahwa dalam bergaul dengan manusia kita mesti bersikap kadang-kadang qabid, kadang-kadang basit. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-inkibat 'anil nas maksabatun lil adawah wal inbishatu 'alaihim majlabatun liqara'i su fakun bainal qabid wal munbasit. Maka ketika kamu bergaul dengan manusia, jangan terlalu terbuka sepenuhnya dan jangan pula terlalu tutup sepenuhnya. Kalau kita tertutup sepenuhnya, kita akan menimbulkan permusuhan.
kita akan dimusuhi orang. Tapi kalau kita terbuka sepenuhnya, kita akan mengundang kawan yang jahat, kawan yang tidak baik. Artinya kalau kita lihat orang ini baik, silakan berkawan. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, maka tutuplah. Kita mesti tutup, kita jaga diri. Bukan kita sombong supaya kita ini lebih berhati-hati. Takutnya nanti kita terikut, kita terperdaya, kita terpengaruh. Tapi kalau ada orang yang imannya kuat, maka berkawanlah kepada siapa saja, lebih berhati-hati. Al-qabitul basit. Dan contohnya lagi, ketika kita punya anak, kita ingatkan, nak jangan lupa sembahyang, nanti Allah sayang kita. Kadang-kadang juga kita ingatkan, nak jangan berani meninggalkan sholat, nanti Allah marah.